baso, 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 baso. Ngebantu mama, menjadi anak yang soleh. Namun semangatnya takkan pernah pudar, hingga Tuhan kan berikan jalan. Mata pencaharian utama bagi warga desa Cipendei, Malimping, Banten adalah dari hasil pertanian. Tentu saja, hasil yang diperoleh bergantung musim. Bila tak banyak hama dan wabah yang mengganggu hasil panen, warga desa bisa bernafas lega. Itulah sebabnya tak semua warga bertahan dengan bertani. Sebagian mencoba peruntungan lain dengan bekerja di kebun karet yang ada di sekitar desa ini. Assalamualaikum. Bagi Siti dan keluarganya, kehidupan tak memberi banyak pilihan. Tak ada sawah ataupun kebun yang bisa digarap sebagai sumber pendapatan. Bagi bocah 7 tahun ini, kehidupan sangat sederhana yang dijalani keluarganya bukan suatu beban yang berat. Pemandangan seperti ini pun sudah bukan sekali dua kali ia alami. Rasa lapar sepulang sekolah harus ia tahan sebisa mungkin. Ia tak akan berkeluh kesah. Siti tahu, sang bunda sedang pergi bekerja, sehingga tak sempat meninggalkan makanan untuknya di rumah. Selain tak sempat, bisa jadi memang tak ada lagi yang bisa dimasak di rumah ini. Bukan tanpa alasan, bocah berusia 7 tahun ini harus bersusah payah ikut mencari rezeki. Di usianya yang masih sangat kecil, bocah tak berayah ini sudah harus ikut merasakan beban sang ibu. Itulah sebabnya Siti kemudian bisa menjadi seorang pedagang bakso. Tapi orang susah, kayak kami baik. Assalamualaikum. Tentu saja bukan Siti sendiri yang meracik dan meramu bakso yang akan ia jual. Bocah sekecil Siti tentu belum mampu memasak layaknya orang dewasa. Siti hanya menjual tenaganya saja sebagai pedagang. Siti mengambil bakso dari tetangganya. Termos dan ember ini pun telah disediakan sang tetangga. Termos yang dibawa Siti cukup berat karena diisi penuh dengan bakso. Siti harus bisa menjual seluruh bakso ini bila ingin mendapat upah yang banyak. Siti harus berjalan jauh untuk menjual dagangannya. Beban yang berat kadang membuat tangannya sakit. Baso, baso, baso. Tugas Siti sederhana saja. Bocah kelas 2 sekolah dasar ini harus melayani setiap permintaan pembeli. Siti piawai menyediakan bakso ke mangkuk kepada pembeli. Menjual makanan dengan kondisi perut kosong sejak pulang sekolah tentu bukan hal yang mudah. Aroma bakso yang menggoda hanya bisa ia bayangkan saja kelezatannya. Mau tak mau Siti harus bisa mengendalikan dirinya. Melihat dan menunggu sang pembeli menikmati bakso dagangannya. Sungguh menjadi perjuangan berat bagi Siti. Membuat Siti merasa malu dengan keadaannya sendiri. Sedih. Saya ngalasi budak mah mam yang nungguana.
Siti pun tak bisa mengharap rezeki yang banyak dari menjual bakso. Karena harga jual bakso hanya Rp500 per butir. Ember ini tak boleh ketinggalan. Karena setiap mangkuk kotor harus dicuci kembali untuk melayani pembeli berikutnya. Agar bakso dagangannya laku, tentu Siti harus rajin menawarkan makanan dagangannya ini kepada setiap orang. Namun, kadang usahanya tak selalu berhasil. Tak semua orang sedang membutuhkan bakso dagangannya. Menjadi pedagang bakso tentu bukanlah impian Siti. Namun Siti rela menjalani pekerjaan ini. Ia ingin sekali membantu sang ibu untuk memenuhi kebutuhan makan di rumahnya. Ngebantu mama menjadi anak yang soleh. Rasa lelah kadang menghampiri. Perut yang lapar semakin meronta, minta diisi. Siti biasanya memilih istirahat sejenak untuk mengembalikan tenaganya. Bagi Siti, tantangan yang terberat saat menjual bakso adalah ketika dirinya harus menawarkan kepada teman-teman sekolahnya. Bukannya bermain bersama menikmati masa kecil, Siti terus bekerja dan bekerja. Kenyataan hidup berbeda yang dijalani Siti coba ia pahami dengan lapang dada. Tak setiap hari Siti bisa lancar menjual dagangannya. Ada saja masalah yang menimpa dirinya. Keluguannya sebagai bocah membuat bakso dagangannya seringkali dicuri. Ada saja yang tega usil memanfaatkan kelengahannya. Ngesok dicara kanan dayak si budak. Namun ngalangitkan saat hiji dicarekan aku si budak. Rasanya enak tak? Enak. Tidak hanya itu, keseharian Siti sebagai penjual bakso pun malah sering menjadi bahan olok-olokan di sekolah. Siti tak punya pilihan lain. Ia harus bersabar dan tetap berjualan bakso di kampungnya. Ensok. Namun seperti Nadio kena bangkunan sekali cara kanan. Ulah didinya dia boga bangku. Lebih dari 4 jam Siti berkeliling berjualan bakso. Termos baksonya sudah terasa ringan, pertanda dagangannya telah habis. Kerja kerasnya hari ini menghasilkan uang sebanyak Rp16.000. Uang ini tentu bukan milik Siti. Ia harus menyetor kepada sang pemilik bakso. Siti hanya mendapat upah dari usahanya menjual bakso. Nuhun. Hanya Rp2.000 uang yang Siti dapat. Siti bersyukur, setidaknya masih ada sedikit rupiah untuk membantu sang ibu. Daripada ia hanya bermain tanpa menghasilkan apapun. Kadang 1.000, kadang 2.000. Kanggo bisa beas. Hidup sendiri membesarkan Siti bukan perkara mudah bagi Amriah. Kondisi pas-pasan harus dijalani dengan baik oleh wanita 47 tahun ini. Menjual tenaga, mengerjakan apa saja demi mengisi periuk nasi bersama Siti.
Amriah hanyalah seorang buruh yang hanya mendapat bayaran dari upah harian atau bagi hasil usai panen. Kuli macul, kuli tandur 20. Cukup tak cukup, uang Rp20.000 hasil kerja kerasnya harus bisa menutup biaya hidup ia dan Siti. Tak ada lagi suami yang membiayai kebutuhan hidup. Karena musim tandur akan tiba, tugas Amriah adalah mencangkul lumpur yang ada di sawah milik tetangganya. Amriah pun enggan menyerah dengan keadaan yang ada. Walau lahan sawah yang dicangkulnya cukup besar, Amriah tak ingin rasa lelah mengalahkan semangatnya. Ia sadar Siti membutuhkan banyak biaya. Tak setiap hari Amriah mendapat upah. Kadang ia hanya diberi janji. Bila panen padi datang, ia akan mendapat bagian dari panen padi nantinya. Amriah hanya bisa meyakini janji sang pemilik lahan, sembari berharap agar panen raya berhasil baik. Badai hidup pasti akan berlalu. Amriah hanya berusaha bertahan menghadapi berbagai kondisi sulit yang menimpa keluarganya. Pernah Siti minta duit cerik abdina teu aya. Neangan di kakak-kakakna teu aya, abdi teu gaduh. Datang sekolah teu aya, indung kuli. Cerik budak teh. Teu tiasa salin, terus dagang baso. Tuhan kan berikan jalan na 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 na. Rasa lelah setelah menjual bakso seakan belum lagi cukup. Tugas Siti belum usai. Ia harus mengais rezeki. Kali ini bukan uang yang ia cari. Siti harus mencari makanan untuk diolah menjadi lauk di rumah. Assalamualaikum. Badai nyuhunkeun kangkung. Mangga jarak bakal tuneng jig. Siti ingat pesan sang ibu labunya. untuk selalu meminta izin terlebih dulu kepada sang pemilik. Siti rela bersusah payah masuk ke dalam kubangan lumpur demi mendapat kangkung. Siti ingin sekali bisa makan kangkung hari ini. Kondisi yang dialami Siti dan Amriah pun mengundang simpati tetangga sekitar. Sang pemilik lahan kangkung seringkali mempersilahkan keluarga Siti mengambil kangkung kapan saja mereka butuh. Hina ningalina dasar anak yatim gitu nya. Teka cumponan teka jajanan gitu kurangnya. Di tangga wengi gitu dia nonton TV nya. Ada tengah wengi pan. Digusur wih ku mana. Di rumah inilah Siti dan Amriah tinggal. Rumah kayu yang jauh dari kata layak. Sebagian besar dinding rumah ini sudah jebol, diterpa hujan dan terik. Walau rusak di sana-sini, rumah ini tetaplah menjadi tempat berlindung yang nyaman bagi Siti. Di rumah inilah Siti selalu setia, menunggu sang bunda pulang bekerja. Hanya ibunya lah yang menjadi harapan Siti. Karena sang ayah telah meninggal 5 tahun yang lalu. Kepergian sang ayah membuat Siti seringkali bersedih, memikirkan nasibnya.
Sebagai seorang bocah, Siti pun merasa rindu dengan kehadiran sang ayah. Kangen, sok ngajak majarah. Isinya Siti mata boga bapak bu. Si budak mau boga. Ya mak, ayah encis tekan kok tadi jalan tadi. Siti merasa bangga bisa menyerahkan uang hasil kerja kerasnya. Ia berharap uang ini bisa berguna bagi sang bunda. Melihat perjuangan Siti, Amriah pun merasa sedih. Karena anak sekecil Siti sudah harus berjuang meretas hidup. Datang sekolah teu aya indung kuli, cerik budak teh. Teu tiasa salin, terus dagang baso. Ya Allah, moga-moga Siti sing sehat dan rezekina yang bisa ngebantu emak. Tuhan kan berikan jalan Sepeninggal sang suami, Amriah hanya bisa berharap ia akan terus berjuang semampunya. Membesarkan Siti dan menyekolahkannya, walaupun dalam keadaan sulit. Ya Allah, abdi doakan mudah-mudahan didekatkan rezeki, dijauhkan balai, ditetapkan iman Islamna, anak abdi dilancarkan sekolahna, ngajina, rezekina, anu halal, sareng nu ridho. Setelah seharian perut Amriah dan Siti belum terisi makanan, kini keduanya bisa makan. Kangkung perolehan Siti pun akan menjadi lauk yang akan menemani makan mereka. Walau hanya kangkung, menu sore ini sudah istimewa. Seringkali bila Amriah tak menerima upah, mereka hanya menggunakan nasi dan garam. Biasana dahar jeung kangkung jeung uyah teka peserna asin-asin acan. Sepiring nasi dengan lauk garam dan kangkung adalah anugerah dari perjuangan mereka hari ini. Siti dan Amriah masih bisa bersyukur. Setidaknya ada pengganjal perut hari ini. Hidup hanya berdua dengan Siti sering membuat mereka merasa rindu. Membayangkan saat sang ayah masih ada di antara mereka. Sepeninggal sang ayah, Siti dan Amriah memang harus bersabar. Kehidupan keduanya menjadi semakin sulit. Hanya saja Siti dan Amriah terus berusaha menatap hari yang akan datang dengan penuh keyakinan. Mak, Siti kangen ka bapak. Siti yang jarah ke kuburan bapak. Lantaran sakit keras, Siti harus kehilangan ayah sejak usia 2 tahun. Sedikit kenangan yang tersisa di benak Siti membuat ia sering dilanda rindu. Ngerasa kangen ka bapak, nyarios cenah batur mama kiriman. Ai neng nek iradi kiriman aku bapak. Moal neng mah jateu aya bapana maot. Untuk melepas rasa rindu kepada ayahnya, Siti selalu minta sang bunda menemani berziarah. Makam sang ayah memang tak begitu jauh dari rumahnya. Hanya sebuah pohon kelapa yang menjadi pertanda makam sang ayah. Karena tak memiliki uang, Amriah tak mampu membuatkan pusara seperti umumnya makam yang lain. Walau hanya mengenal sosok sang ayah hingga umur 2 tahun, Siti tak pernah berhenti berdoa. Kisah-kisah yang diceritakan sang ibu tentang ayahnya membuat ia merasa dekat.
ngadakan Bapak, Sina. Bapak tenang di situ. Entah sampai kapan, Siti bocah 7 tahun ini akan berjualan bakso. Keadaan sulit yang dihadapinya justru menumbuhkan semangat tersendiri. Keinginannya hanya sederhana saja. Harus sepatu, memesan seragam sekolah, harus tas, rusak. Hasil yang didapat dari berjualan bakso bisa jadi memang tak banyak. Namun semangatnya untuk membantu sang bunda tentu tak bisa diremehkan. Ya Allah, moga-moga Siti sing sehat dan rezekina yang bisa ngebantu emak. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan.